Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini hari Sabtu 21 Mei 2022 kita berjumpa lagi dalam Hello Hits. Hello Harja Kids, Tuhan sayang. Nah adik-adik, Kak Amel akan membacakan renungan. Hari ini terambil dari Kidi hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, bertemu dengan keluarga yang mengasihi dan kami kasihi. Pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita hari ini berjudul Belas Kasihan Tuhan. Nah terambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ikut membuka Alkitab kalian dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya
dari air. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah cerita. Nah, tentang Kiki. Kiki melihat seekor anak kucing penuh luka dan lemah. Kiki mengambil anak kucing itu lalu membawanya ke rumah. Ia mengobati luka anak kucing itu dan memberinya makan. Anak kucing itu pun berangsur pulih dan pada akhirnya dapat bermain bersama Kiki. Adik-adik, tindakan Kiki terhadap anak kucing itu adalah bentuk belas kasihan yang tulus. Putri Firaun juga menunjukkan belas kasihan kepada bayi yang ditemukannya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil, seperti bacaan kita tadi. Putri Firaun tahu bahwa tidak boleh ada seorang bayi pun keturunan Ibrani di dalam kerajaan. Namun, ketika ia melihat bayi yang diletakkan di tepi sungai Nil, timbullah belas kasihannya. Putri Firaun kemudian mengambil bayi itu dan merawatnya sampai besar melalui inang penyusu. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Adik-adik, belas kasihan adalah perasaan iba ketika kita melihat orang lain kesusahan. Kita bisa menunjukkan belas kasih kepada sesama kita dengan cara menghibur teman yang sedih, menolong orang yang terluka, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian lakukan. Demikian renungan kita pada hari ini, adik-adik. Kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarlah aku untuk memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam Hello Hits bulan depan. Bye-bye.